Oke, dengerin gue baik-baik. Hari ini, gue bakal bongkar habis-habisan cara paling realistis buat lu dapetin 100 juta pertama. Tanpa modal sepeser pun dan tanpa perlu pamer-pamer ijazah. Lu beneran masih mikir butuh warisan atau pinjaman puluhan juta buat mulai? Atau lu masih nungguin selembar kertas itu, mikir itu tiket emas buat jadi kaya? Serius? Woi, bangun! Apa yang lu percaya selama ini? Itu semua cuma omong kosong. Coba deh, sekarang jujur sama diri lu sendiri. Dompet lu kosong itu bukan karena lu bogo. Sama sekali bukan. Itu karena lu kebanyakan alasan dan kemakan males. Gue kan gak punya modal. Gue kan lulusan SMA doang. Bullshit. Itu semua alasan biar lu bisa tetap nyaman rebahan, nge-scroll hidup orang lain yang udah sukses. Gini ya, kalau dengar omongan gue barusan aja kuping lu udah panas, mending tutup aja sekarang. Serius. Balik aja jadi beban orang tua lu. Karena yang mau gue omongin selanjutnya cuma buat yang benar-benar siap mentalnya buat berubah. Oke, pertama-tama ada satu mitos busuk yang harus kita hancurin bareng-bareng. Mitos paling bahaya, menukar waktu dengan uang. Doktrin dari orang tua kita, nak, cari kerja yang stabil ya, nabung yang rajin, nanti juga kaya. Itu kebohongan paling jahat. Coba pakai logika deh. Lu kerja 8 jam sehari, jadi karyawan, digaji UMR. Lu beneran mikir cara itu bisa bikin lu kaya raya? Mimpi! Nah, ini dia bedanya, jelas banget. Mentalitas kuli atau karyawan itu jual waktu. 8 jam kerja, lu dibeli pakai gaji UMR. Udah, gitu aja. Penghasilan lu mentok karena waktu lu juga mentok cuma 24 jam. Di sisi lain, mentalitas orang kaya itu beda total. Mereka dibayar bukan dari waktu, tapi dari nilai dan hasil yang mereka kasih. Nggak peduli kerjanya cuma 1 jam, kalau hasilnya gede, bayarannya juga gede. Inilah kenapa pendapatan mereka bisa naik terus tanpa batas. Nah, ini yang namanya scalable. Potensi duit lu itu nggak dikurung sama jam dinding. Mau lu lembur sampai pagi pun, kalau mental lu masih UMR, ya penghasilan lu nggak akan pernah bisa scalable. Orang kaya itu nggak pernah jual waktu mereka. Catat itu. Jadi paham ya? Buang jauh-jauh itu mentalitas UMR, buang ke tong sampah. Oke? Kalau udah paham, sekarang kita masuk ke game yang sesungguhnya. Siap? Ini dia peta harta karunnya. Blueprint-nya. Cuma ada 3 langkah super simple. Kalau lu beneran lakuin ini, 100 juta pertama itu bukan lagi mimpi di siang bolong. 1. Kuasai sales. 2. Bangun agency. 3. Semua untungnya tumpuk di investasi. Udah, sesimpel itu. Sekarang kita bedah satu-satu. Langkah nomor 1, dan ini harga mati, nggak bisa ditawar. Kuasai sales. Jualan. Titik. Mau ide bisnis lu serevolusioner apapun, kalau lu nggak bisa jualan, kalau lu nggak bisa bikin orang ngeluarin duit buat lu, ya bisnis lu mati, selesai. Dan bagian terbaiknya apa? Lu nggak butuh modal, nggak butuh ijazah. Lu cuma butuh 3 hal yang udah lu punya. Mulut buat ngomong, otak buat mikir, dan ini yang paling susah. Mental baja buat siap ditolak mentah-mentah. Lu tahu nggak kenapa 99% orang benci jualan? Karena mereka takut ditolak. Egonya nggak kuat. Kalau mental lu masih kayak kerupuk, gampang hancur cuma gara-gara denger kata enggak. Game ini bukan buat lo. Serius, mending tutup aja sekarang. Oke, langkah kedua, begitu lo udah mulai pede jualan, jangan bikin bisnis yang ribet. Jangan jualan barang, jual jasa. Bangun service agency. Kenapa? Nol modal, nggak perlu mikirin stok, nggak pusing sama gudang. Contohnya, digital marketing agency. Lu bantu bisnis lain biar laku di Instagram. Atau AI automation agency. Lu bantu UMKM pakai teknologi AI biar kerjaan mereka otomatis. Gampang. Nah, ini cheat code-nya. Dengerin. Lu datengin tuh pemilik-pemilik bisnis. Jangan bilang, Pak, jasa saya harganya sekian juta. Itu mental kuli. Bilang kayak gini, Pak, gini deh, Bapak nggak usah bayar saya sepeser pun di awal. Gimana kalau dari setiap kenaikan omset yang saya bawa buat Bapak, saya cuma minta bagian 15% aja? Bos mana yang nolak tawaran tanpa risiko kayak gitu? Coba kita hitung-hitungan cepet ya. Kalau lu bisa bantu satu klien naikin omsetnya 100 juta aja, berarti lu dapat 15%-nya. Berapa tuh? Yap, 15 juta. Cuma dari satu klien. Nah, sekarang bayangin kalau lu punya 7 klien kayak gitu. Udah lebih dari 100 juta sebulan. Masuk akal kan? Ini bukan sihir, ini matematika. Langkah ketiga. Dan tolong, dengerin baik-baik, karena disinilah 90% orang gagal total dan balik miskin lagi. Jangan jadi anak muda bodoh. Lihat nih bedanya. Orang biasa dapat duit 10 juta, 50 juta. Langsung beli iPhone terbaru, nyicil motor, pamer di kafe mahal biar kelihatan sukses. Padahal itu tiket menuju kemiskinan abadi. Kalau lu mau beneran kaya, lakuin kebalikannya. Dapat duit, jangan naikin gaya hidup.
tumpuk semua ke investasi. Anggap aja duit itu tentara lu. Jangan dipakai buat foya-foya, tapi kirim mereka semua ke medan perang investasi, biar mereka balik lagi bawa pasukan yang lebih banyak. Biarin uang kerja buat lu. Oke, gue udah kasih lu petanya. Lengkap, jelas, bisa dilakuin, dan gak butuh modal. Dapetin 100 juta itu susah? Iya, susah banget buat pemalas yang cuma bisa ngeluh. Tapi buat lu yang mau gerak, ini cuma masalah waktu. Sekarang, bola ada di tangan lu. Pilihannya cuma 2 dan jelas banget. Lu bisa tutup penjelasan ini, lanjut scroll TikTok, dan terus-terusan ngeluh kenapa hidup lu gini-gini aja. Atau, lu bisa matiin HP lu sekarang, mulai belajar sales dan cari calon klien pertama lo, hari ini juga. Udah cukup jadi penonton kesuksesan orang lain. Sekarang giliran lu. Ambil langkah pertama. Eksekusi. Buktiin ke dunia. Tapi yang paling penting, buktiin ke diri lu sendiri kalau lu itu pantas kaya.